Bagaimana kabarnya? Tentu luar biasa sehat ya. Hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas berkat dan rahmat yang kau berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu nanti dapat kami teladani dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Jadi di sini artinya tadi perumpamaannya adalah 10 wanita, yaitu diantaranya 5 wanita bodoh dan 5 wanita bijaksana. Bodoh artinya pemalas, sedangkan bijaksana dikatakan ini adalah bijak, berarti rajin. Jadi Ibu harap kita semua tentu menginginkan kita menjadi orang yang bijaksana, menjadi anak yang rajin. Jadi semuanya haruslah rajin belajar, rajinlah membantu orang tua. Kita harus seperti wanita yang bijak, jangan wanita yang pemalas ya nak. Berarti kalau dikasih tugas sama guru, Bapak Ibu guru, dikerjakan. Nah contoh lagi, misalkan kita ke sekolah, kita datang ke sekolah tentunya untuk menuntut ilmu karena kalau kita sudah datang ke sekolah, sudah kita niatkan di dalam diri kita untuk menuntut ilmu, ya kita datang ke sekolah, betul-betullah didengar gurunya itu menjelaskan. Nah kalau disuruh Bapak Ibu guru mengerjakan tugas, dikerjakanlah dengan baik. Itu adalah wanita yang bijak, itu adalah anak-anak yang bijak. Tanpa disuruh oleh Bapak Ibu guru, dia sudah mengerjakan. Dia tertib. Nah, itu anak yang bijak, anak yang pintar ya. Nah, tetapi kalau anak yang malas, dia datang ke sekolah hanya mengganggu teman, usil ya, berbuat yang enggak di sekolah, ya kan? Jangan seperti itu ya nak. Apabila anak-anak ibu ada yang seperti itu, jangan diulangi lagi ya. Itu contoh di sekolah. Nah, sedangkan contoh di rumah, misalkan sudah kamu lihat rumah itu kotor,
Nah, kamu dengan sigap pasti akan menyapu. Nah, itu adalah anak yang bijak tanpa disuruh, ya. Jadi ibu harap semuanya melakukan hal-hal yang bijaksana, ya, supaya disenangi oleh banyak orang, ya. Jadi renungannya pada hari ini adalah bagi Rasul Paulus, mewartakan Injil tanpa mewartakan sabda Allah hal yang tidak mungkin. Salib yang dipandang sebagai tanda kebodohan adalah tanda kekuatan dan keselamatan Allah. Lewat salib, Allah menunjukkan kebodohan dan kelemahan dunia. Salib menjadi pilihan bijaksana bagi mereka yang percaya kepada Kristus, yang dalam Injil hari ini digambarkan sebagai pengantin pria yang dinanti-nantikan kedatangannya. Sudahkah kita menyadari akan kekuatan salib di masa penantian akan kedatangan Tuhan? Mari kita ambil sikap berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami baru saja mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu tadi yang kami dengarkan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Buatlah kami menjadi anak-anak yang bijaksana. Ya Tuhan yang baik, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Kiranya Engkau tuntun anak didik kami walaupun mereka belajar dari rumah. Berikan mereka kepintaran dalam menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Dan berkatilah seluruh keluarga kami yang dekat ataupun yang jauh. Ampunkan segala dosa yang kami perbuat agar kami layak menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.